Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FD Raider. Kali ini FD Raider masih kantor, guys. Ya, masih siang, sebentar lagi kita pulang. Nah, di episode kali ini channel FD Raider ini akan kita tunjukkan gimana sih rute jalur perjalanan Cibimar Kocan biasanya ngantar aku ke tempat aku kerja. Jadi aku ini kan kerja di salah satu perusahaan swasta pabrik kelapa sawit yang ada di Bangka Belitung. Nah, di episode kali ini aku akan menunjukkan keseruannya jalan dengan Cibimar Kocan ke pulang dan pergi ke tempat aku kerja. Ikutin terus kegiatan hari ini dan jangan lupa like, komen, dan share ya agar channel ini semakin berkembang. Oke, let's go. Alright, guys, ternyata mic-ku bermasalah. Jadi ini kita dubbing saja. Untuk ceritanya ini aku nih baru pulang kerja nih. Ini kita baru keluar dari ruangan kantorku. Kita mau absen dan berada di lantai bawah. Gak tahu kenapa mic-nya kayak nggak connect, jadi suaranya hilang. Padahal tadi udah panjang lebar aku ngobrol di jalan tadi. Ini teman-teman lagi nunggu, mereka naik mobil jemputan sih. Jadi kita di kantor ini ada fasilitas antar jemput bus untuk karyawan. Tapi kadang aku lebih milih naik motor karena lebih fleksibel aja. Nah, ini kondisi kita luar kantor, kita menuju parkiran motor. Jadi ini nih aku sebenarnya masih nyoba Vimy Pram ini untuk dipakai ngevlog, motovlog ya, pasnya lebih dipasang di helm gitu. Karena kan selama ini aku pakai Micam ya, Micam. Dan ini Vimy ini jarang aku pakai ini. Nah, terjadi iseng-iseng ternyata bisa dipasang di helm. Jadi oke lah, kita coba. Nah, ini si Cibimar Kocan. Kelihatan semok ya kalau dari belakang gini ya. Kelihatan gagah banget. Nah, ini kondisinya padahal baru cuci tapi udah kotor lagi. Tuh, udah kotor lagi karena ya namanya kerja kayak gini kan di tengah hutan. Lewat jalannya jalan tanah merah. Ini kategori masih bersih sih sebenarnya dibanding kalau dia biasanya kotor. Oke, kita lanjut jalan. Tuh, halaman di depan tadinya ada kebun jagung itu tadi ya, cuma udah nggak dipakai lagi. Oke, let's go. Pasin dulu. Oke. Lah, segini udah pas lah ya, udah kelihatan tampak depan. Ini di sini rantai motorku kalau mundur kenapa ya kok bunyi ya, jadi kayaknya harus di setel ulang deh, apa terlalu kencang atau gimana. Tapi kalau mau dibawa kayak mundur kayak gini bunyi tuh kertak. Tapi kalau jalan lurus ke depan ya normal gitu, nggak ada bunyi, nggak terlalu kencang nggak apa. Tapi kalau dimundurin aja kelihatan bunyi gitu. Oke, kita lanjut perjalanan. Nah, ini tuh sebuah sawit baru mau diantar. Ini. Oke. Nah, ini jalannya. Enggak ya, bukan yang ini ya, yang di depan ya. Ini tanah merah ya. Nah, ini guys. Nah, ini tanah merah. Ini tuh lihat, kalau mobil kecil aja ada debu kayak gitu ya.
Tuh debunya mobil kecil. Tapi ini untung lagi sepi, lagi nggak banyak, makanya aku berani lewat sini karena sepi. Biasanya kalau lagi rame, waduh debunya itu kita nggak bisa lihat di jalan di ujung sana tuh, kita nggak bisa lihat tuh, udah penuh debu aja. Dan jaket motor jangan harap kelihatan warnanya nih. Aku pakai jaket warna biru, pasti yang kelihatan adalah warna kuning sampai rumah. Ya cuman mau gimana lagi, kita nyari nafkah rezekinya di sini, di tempat kita kayak gini. Yang penting kita kerjanya halal, walaupun tidak membuat kaya, setidaknya bisa membuat kita hidup guys. Jadi inilah jalan yang harus tiap hari aku laluin. Nah ini just info ya, motor CB 150X ini dipakai jalan tanah kayak gini enak banget loh guys. Shocknya itu depan belakang empuk banget. Jadi jalan kayak gini nih kita masih bisa ngebut sebenarnya, masih bisa narik gas. Tapi kan karena banku tuh bukan ban tanah, ban road, jadi ya udahlah ya, kita jalan nggak usah terlalu ngebut juga. Walaupun banku lebar tapi dia bukan ban tanah. Jadi kalau tanah-tanah kayak gini kan, jalan merah gini biasanya ada kerikil-kerikil tuh. Nah itu licin tuh. Jadi ya udahlah, kita jalannya santai aja. Ini untung masih sepi nih. Kalau enggak, waduh debu semua nih. Sampai ke depan kalau ketemu jalan utama debu semua udah. Nggak mungkin nggak debu. Kalau panas ya debunya banyak, kalau hujan beceknya ya luar biasa banget. Tapi ya beginilah kerjaanku, dan beginilah perjalanan CB yang tiap hari harus pulang pergi ngantarkan aku kerja. Jalannya ya harusnya seperti ini. Kadang kalau debunya banyak, aku nggak lewat jalan sini, tapi lewat jalan kampung. Ya konsekuensinya jalannya kecil dan nggak semulus jalan di sini. Namanya jalan kampung kan ya, nggak, perawatannya kurang. Kalau ini kan selalu dirawat ya jalannya walaupun debu. Tapi ya kadang-kadang lebih baik lewat sana gitu daripada aku harus kena debu terus. Jadi sekarang teman-teman tahu lah ya kenapa alasan aku untuk nyuci motor CB itu hampir tiap hari pulang pergi aku cuci terus. Ya karena kayak gini, takut debu-debunya kan masuk ke sela-sela motor, numpuk di di rangka, nanti justru bikin karat. Agak licin jalannya kalau berpasir kayak gini. Tapi kalau aku sih kadang-kadang ya lebih milih hujan lah. Kenapa lebih milih hujan? Padahal kalau hujan kan bisa lebih becek gitu ya. Tapi kalau hujan itu paling ya nempel di body kan beceknya, nggak sampai harus ke dalam sela-sela. Tapi kalau debu nih bisa sampai masuk ke dalam, sampai filter udara masuk semua. Ini aja filter udaranya corongnya itu aku, walaupun di bawah jok ya, di dalam body aku tambahin pelindung lagi, aku tutupin lagi biar debunya nggak terlalu masuk. Oke, ini pos satpam. Oke, kita masih lanjut perjalanannya. Jadi total jarak antara dari pabrik sampai jalan besar itu sekitar 9 kilo. Teman-teman kira-kira ada yang mau aku bikin konten jalan malam di sini nggak? Kita dari pabrik pulang malam lewat jalan ini, ada yang mau nggak aku bikin konten gitu? Kalau memang mau, tinggalkan komen di
kolom komentar dan di like. Nanti kalau like-nya banyak dan komennya banyak, aku bikin deh konten jalan malam dari pabrik menuju kota. Karena di jalan ini nggak ada nggak ada lampu jalan ya. Jadi kalau udah malam pasti gelap banget ini. Gimana? Kira-kira bakal seru nggak ya? Coba kalian komen dan tinggalkan like sebanyak-banyaknya. Nanti aku bikinin deh konten tentang jalan malam di sini. Karena nanti teman-teman bisa lihat seberapa jauh kemampuan lampu bawaan dari CB150X ini kalau di jalan sepi, jalan malam kayak gini. Jadi nanti yang mau touring jalan jauh sendirian, nggak pakai lampu tambahan, bisa teman-teman lihat nih sejauh apa sih lampunya kalau kita bawa touring jalan yang nggak ada lampunya, lampu jalan ya, nggak ada lampu jalan. Kalau ada lampu jalan di kota sih ya terang-terang aja, tapi kalau jalan-jalan malam yang nggak ada tiang lampunya, nanti bisa teman-teman lihat nih sini. Tapi syaratnya silahkan di komen dan ditinggalkan like sebanyak-banyaknya. Kalau banyak nanti aku bikinin deh jalan malam di sini. Oke guys, alright. Oke, ini kita lanjut jalan terus. Masih sekitar 9 berapa kilo lagi ya, nggak jauh lagi lah, sekitar 4 kilo lagi. Nah, nyampe ke jalan utama ini. Oke, ntar lagi sampai. Nanti kalau udah sampai depan, aku spill kondisi si Cibimar Kocan. Tadi kan kalian udah lihat nih sebelum kita berangkat kondisinya sekotor apa. Nanti sudah sampai dekat jalan utama, aku spill lagi sekotor apa lagi Cibimar Kocan setelah sampai di depan. Oke, ikutin terus perjalanan kita. Ternyata pakai Vimy Palm 2 ini di helm lumayan ini juga ya, lumayan stabil juga ya. Ini aku pakai mode pitch atau kameranya stay di tengah, hanya bodi bawah aja yang bergerak-gerak. Jadi dia selalu akan tampil lurus saja sih. Not bad lah, walaupun ini kamera bisa dibilang kamera jadul ya, udah lama, tapi masih berfungsi dengan baik untuk bikin konten perkontenan motor vlog ini ya. Sebelumnya itu kan aku pakai Xiaomi Cam, itu kamera iCam ya, kamera jadul lah, lama tapi masih bisa kepake. Nah, kali ini coba pakai Vimy Palm, ternyata hasilnya oke lah. Nah, ini ada orang kantor juga nih, si Nanda. Dia naik motor Scoopy. Kita potong dulu. Ntar lagi kita sampai di jalan aspal, tapi bukan jalan aspal utama ya. Oke, ini jalan aspalnya. Nah, ini jalan aspalnya ini dibangun karena di sini ada ini punya provinsi nih, dinas pertanian kalau nggak salah. Jadi karena ada dinas, dipindahin ke sini, dibikinlah jalan sampai ya, tapi sampai ujung kantor itu aja. Sisanya masih jalan tanah. Itu juga sebenarnya jalan punya pemerintah, tapi memang belum di aspal. Kalau jalannya di aspal sampai pabrik mah wah enak banget gebernya. Jalan pasti sepi. Oke, nanti sampai di ujung aspal ini kita spill kondisi
Cibi Marukocan setelah ngelewatin debu bagaimana kondisinya. Tadi kan teman-teman lihat di sebelum kita jalan tadi gimana kondisi kotornya dan bagaimana setelah sampai nanti di depan. Oke, ya itu dia, di depan ada jalan utama menuju Kota Pangkal Pinang. Oke, dan sampailah kita di sini. Oke, kita spill kondisinya sekarang. Kita berhenti di sini dulu. Oke, nah ini kita lihat. Oke guys, sorry tadi ada nggak tahu kenapa kamera jadi error, dan ini ya kita spill kondisi Cibi Marukocan tuh. Di belakang udah mercik, atas tuh lihat bannya yang tadi kan, masih ingat kan? Nah, ini setelah kita menempuh 9 kilo perjalanan, sekitar 8 kilonya itu jalan tanah dan hasilnya kayak gini. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini kita belok kanan menuju Kota Pangkal Pinang. Dan ya kalau dari seluruh pabrik sawit, syukur alhamdulillah tempat aku kerja ini pabrik sawitnya adalah pabrik sawit yang paling dekat di kota. Paling lama ya 45 menit udah nyampe di rumah aku. Berbanding balik dengan temen aku tuh, kemarin ada ketemu teman di Jakarta, kita sama-sama di training yang sama. Dia dari Kalbar, itu Kalimantan Barat. Jadi perusahaan dianya itu kalau dari Pontianaknya mau ke daerahnya itu di Manis Mata kalau nggak salah, itu dia harus naik kapal klotok, itu kapal kayu yang pakai mesin tempel gitu, tapi bisa bawa motor. Jadi dia harus lewat klotok itu 8 jam lewat sungai. Itu kalau nggak hujan katanya. Kalau hujan bisa lebih lama lagi. Setelah sampai masih harus 1 jam perjalanan lagi naik motor. Dan itu bukan jalan aspal kayak kita ini sekarang, bener-bener di jalan tanah ya, 1 jam. Jadi ya itulah, kita harus bersyukur kita tempat kita kerja nggak jauh dari kota, bisa pulang pergi gitu kan, pergi pagi pulang sore masih, walaupun ya kotor kayak gini ya, motor kotor apa debu segala macam ya bisa kita cuci lah, dibanding teman kita di tengah hutan. Dia harus tinggal di mesnya itu di tengah hutan. Mau beli apa-apa juga susah. Kalau mau itu harus ke kota, sedangkan ke kota perjalanannya kayak tadi jauhnya yang ku ceritain, harus naik klotok 8 jam. Iya kalau jalan sendiri. Tapi kalau dia punya anak istri kan mau nggak mau harus ikut. Anak istrinya kasihan juga jalan gitu. Jadi ya kita harus banyak-banyak bersyukur lah, kita kerjaan kita di sini masih bisa dicapai pulang pergi. Oke guys, mungkin itu saja vlog kita FD Rider hari ini tentang perjalanan Cibi Marukocan lewat jalan tanah ya. Ya kesimpulannya, Cibi Marukocan ini kalau lewat jalan tanah itu benar-benar mendukung lah ya, dari soknya empuk depan belakang gitu, nggak kutak-kutuk, nggak keras, tapi memang benar-benar empuk, bisa jalan tuh nggak sakit di perut kalau gitu lah tanah. Oke, mungkin itu aja. Akhir kata, FD Rider pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.